memilih bermisi di musim kemarau atau bermisi di musim hujan. Saya secara pribadi, saya yang jujur mengatakan bahwa saya lebih memilih bermisi di musim hujan ketimbang bermisi di musim kemarau. Halo teman-teman, dari perbatasan Brazil dan Bolivia, saya mengucapkan selamat bertemu kembali dengan teman-teman semua. Saya Pade Romano Hami, kembali menemani Anda dengan berbagai cerita menarik tentang misi dari perbatasan Brazil dan Bolivia. Jika teman-teman ingin mengetahui secara mendalam tentang cerita-cerita menarik tentang misi dari perbatasan Brazil dan Bolivia, saya mengajak teman-teman semua untuk mengikuti terus channel The Voice of PBB, suara dari perbatasan Brazil dan Bolivia. Dan jika teman-teman suka, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe di channel The Voice of PBB. Selamat menikmati. Teman-teman yang terkasih, pada kesempatan ini The Voice of PBB ingin menceritakan kepada teman-teman sekalian tentang situasi musim di Brazil. Pada saat ini Brazil, terutama perbatasan Brazil dan Bolivia, negara bagian Rondônia, sedang memasuki musim panas, musim kemarau. Sudah hampir 3 bulan lebih kami memasuki musim panas dan musim kemarau. Ada beberapa situasi nyata yang terjadi selama musim kemarau di perbatasan Brazil dan Bolivia. Yang pertama teman-teman adalah selama musim kemarau ini, dalam beberapa bulan terakhir ini, itu seperti kebanyakan yang terjadi di belahan bumi lain, itu pohon-pohon berguguran, daun-daunnya berguguran. Seperti teman-teman tahu, negara bagian Rondônia tempat saya bekerja ini juga adalah wilayah di mana banyak hutan dan padang. Dan pada musim kemarau, musim panas ini, ada banyak pohon-pohon yang daunnya berguguran. Dan situasi lain juga yang terjadi di perbatasan Brazil dan Bolivia selama musim kemarau ini, yaitu suhu udara. Suhu udara di perbatasan Brazil dan Bolivia, di negara bagian Brazil Rondônia, mencapai atau berkisar di antara 30 sampai 38 derajat Celcius. Ini adalah suhu normal di sini yang terjadi hampir setiap hari. Dan pada musim kemarau ini dia semakin bertambah, berkisar 35 sampai 38 derajat Celcius. Dan itu adalah suhu udara yang sangat panas untuk ukuran kami di sini. Karena itu selama musim kemarau ini, ya kami mengalami sedikit kesulitan karena jarak antara satu stasi dengan stasi yang lain itu sangat jauh, berkisar 118 km itu, dan kebanyakan untuk menempuh jalan itu kami harus melewati jalan tanah, dan itu dengan cuaca yang sangat panas itu kebanyakan kami cepat capek pada musim kemarau ini. Dengan suhu udara yang sangat tinggi, sangat panas, maka kami juga cepat capek. Karena itu kami mengalami kesulitan waktu istirahat itu, terutama di kamar itu karena sangat panas. Ya karena itu kami di kamar harus ada AC. Situasi lain juga yang terjadi selama masa kemarau di perbatasan Brazil dan Bolivia ini adalah debu. Meningkatnya kapasitas jumlah debu selama masa kemarau. Supaya teman-teman tahu semua bahwa di tempat saya bekerja ini, di negara bagian Rondônia, di perbatasan Brazil dan Bolivia, jalan-jalan yang menghubungi antara kampung-kampung, katakanlah di pedesaan itu dihubungi dengan jalan-jalan tanah. Nah, seperti teman-teman tahu, karena musimnya terlalu panas, musim kemarau, maka situasi jalan juga mengering. Jalan-jalan yang terbuat dari tanah itu, jalan-jalan tanah itu kebanyakan itu berlubang. Dan lebih jahat lagi, jalan-jalan itu penuh dengan debu. Hampir semua jalan yang menghubungi kampung-kampung itu penuh dengan debu. Dan celakanya, kalau debunya semakin tebal, maka jarak pandang antara kita dengan mobil yang ada di depan itu sangat sulit sekali, sangat susah sekali. Kita tidak bisa melihat dengan jelas mobil yang sedang lewat di depan kita karena ditutupi dengan kabut debu.
ya hampir tebalnya itu ketika kita menghadapi kabut saat musim hujan. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, selama musim kemarau ini, ketika kapasitas debunya semakin hari semakin menjadi-jadi dan tebal, maka ada banyak kecelakaan yang terjadi selama masa kemarau, musim kemarau ini, musim panas ini. Itu ada banyak kecelakaan yang terjadi antara mobil dengan mobil, mobil dengan motor, motor dengan mobil, motor dengan motor. Itu terjadi karena kita tidak bisa melihat dengan jelas itu mobil-mobil yang sedang melewati kita atau yang sedang datang dari depan. Karena itu saudara-saudari, teman-teman yang terkasih, kami biasanya ketika mobil yang datang dari depan, maka kami harus berhenti sebentar sampai debu itu menghilang. Dengan itu kita bisa melihat apa yang terjadi di depan kita. Kira-kira itu yang terjadi di perbatasan Brazil dan Bolivia, teman-teman, terutama selama masa atau musim panas dan musim kemarau ini. Jika saya ditanya apakah saya lebih memilih bermisi di musim kemarau atau bermisi di musim hujan, saya secara pribadi, saya dengan jujur mengatakan bahwa saya lebih memilih bermisi di musim hujan ketimbang bermisi di musim kemarau. Karena pada musim hujan saya bisa melihat dengan jelas jalan-jalan yang akan saya lalui, di mana lubang, di mana jembatan, dan biasanya kecelakaan itu lebih rendah terjadi di musim hujan. Teman-teman, kira-kira demikian dulu cerita misi dari perbatasan Brazil